BTW Kak, kayaknya Kayla nggak bakalan bisa ikut Zoom ya. Halo, suara udah terdengarkan ya? Kedengaran Kak, BTW Kak, Kayla nggak bisa ikut Zoom ya Kak, jadi kayak aku aja. Oke, oke, Nanti paling kayak dia lihat dari recorder. oke. Oke, nah ini kita akan bahas yang fungsi dua peubah ya. Nah itu kalau yang bab 11.8 itu nanti cuma kita hanya perlu mengenali persamaan-persamaannya aja ya. Nah itu tidak terlalu banyak yang perlu dibicarakan, nanti kita langsung masuk ke sini saja. Oke, nah jadi kalau kita berbicara fungsi dua peubah ya, nah sama ya kayak dua peubah itu maksudnya dua variabel ya. Nah jadi kalau kita bicara fungsi dua peubah itu sama seperti kita berbicara tentang apa? Ya, sama aja kayak satu variabel ya. Nah, jadi pertama-tama yang namanya fungsi itu pasti punya apa? Punya yang namanya domain, ya. Nah, domain untuk fungsi ini apa? Nah, ingat bahwa yang namanya domain itu adalah nilai, kalau fungsi satu dimensi kan yang namanya domain itu adalah nilai X supaya fungsinya itu terdefinisi kan. Nah, berarti kalau kita berbicara di fungsi dua peubah, maka yang namanya domain itu apa? Domain itu nanti adalah nilai X dan juga Y yang nanti akan membuat si fungsi ini terdefinisi. Ya. Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai domain. Nah, berarti di sini ya,
supaya fungsi ini terdefinisi, maka syaratnya apa? Yang di dalam akar ini mesti bernilai positif ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa apa? Y min 2X mesti lebih besar daripada 0 atau Y-nya besar daripada 2X. Nah, sehingga bisa kita tuliskan nanti domainnya apa? Domainnya adalah X, Y yang mana nanti si Oke, jadi ini X, Y yang mana nanti si Y-nya itu mesti lebih besar daripada 2X. Oke, nah itu ya. Nah, di sini domain dari fungsi dua perubah itu nanti bisa kita gambarkan di mana? Ya, domain dari fungsi dua perubah nanti kita bisa gambarkan dalam suatu bidang yaitu apa? Nah, ini kita akan coba gambar si domainnya ya. Oke. Nah, ini nanti adalah X, ini nanti adalah Y ya. Nah, Y sama dengan 2X bentuknya gimana? Y sama dengan 2X kan adalah garis lurus saja ya kan ya. Oke, nah dia kalau gak ada sama dengan biasanya kita pakai garis putus-putus saja ya. Oke, so ini Y sama dengan X ya. Y sama 2X berarti kira-kira ya seperti ini. Oke, nah sekarang daerah domainnya itu bisa dua. Antara yang daerah sebelah sini atau nanti yang daerah sebelah sini gitu kan. Nah, jadi mana yang nanti kita pilih sebagai domain? Kita uji salah satu titik. Misalkan kita ambil titik di sini. Ya, ini adalah titik apa? 0,1 kan? Oke, ini adalah titik 0,1 ya. Nah, sehingga ya, kalau saya masukin ke sini, X-nya 0, Y-nya 1, jadi apa? 1 lebih besar 0 kan? Nah, itu pernyataan yang benar. Kalau pernyataan yang benar, berarti benar bahwa nanti daerah sini itu adalah si domainnya. Oke, berarti yang daerah sini ini adalah nanti si ya yang saya harus ini adalah daerah domainnya ya. Nah, kalau misalkan pas kita masukin ke sini itu ternyata salah, berarti domainnya itu bukan yang daerah sini tapi daerah yang satunya lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, contoh lain. Misalkan kita punya ini 4 min X kuadrat min 4Y kuadrat. Nah, kita mau menentukan si domainnya ini. Nah, berarti caranya gimana? Nah, caranya adalah jadi fungsi ini dia akan terdefinisi kalau apa? Kalau yang di dalam akar ini bernilai positif kan? Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa ini syaratnya adalah 4 min X kuadrat minus 4 Y kuadrat mesti lebih besar sama dengan 0. Nah, ataupun kita akan mendapati di sini itu adalah X kuadrat tambah 4 Y kuadrat kecil sama dengan 4 kan? Tahu ini semua kalau kita bagi 4 jadinya apa? X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat kecil sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan nanti ini domainnya itu adalah X, Y yang mana nanti ini X kuadrat per 4 tambahkan nanti dengan Y kuadrat akan kecil sama dengan 1. Oke, nah ini adalah si domainnya. Ya. Nah, sekarang kita mau coba menggambarkan si area domainnya itu. Nah, untuk menggambarkan area domainnya, kembali lagi seperti tadi ya, kita bikin dulu si ini ya. Oke, si sumbu koordinatnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ini sebetulnya adalah persamaan apa ini? Kalau kita perhatikan ya, ini kan sebetulnya adalah persamaan elips kan? Dengan jari-jari dari si sumbu X-nya itu adalah 2 dan jari-jari sumbu Y-nya adalah 1 ya. Nah, oke, jadi tinggal kita gambarkan elips yang jari-jari X-nya adalah 2, jari-jari Y-nya adalah 1 ya. Nah, maka kita akan dapati bentuknya ya kira-kira seperti ini nih. Oke. Nah, oke,
Ini jari-jari X-nya itu tadi adalah 2 ya, berarti ini nanti min 2, ini 2, jari-jari Y-nya nanti ini adalah 1 ya. Nah, sehingga di sini bisa kita dapati apa? Nah, tinggal kita uji saja ya, karena yang bisa menjadi domain itu kan antara di dalam sini atau nanti di luar kan. Nah, tinggal kita uji saja. Misalkan saya pilih satu titik yaitu 0,0. Oke, 0,0 kan di titik yang tengah ini ya. Nah, kita masukin ke sini, lihat benar atau enggak. Nah, masukin X-nya 0 ini jadi 0, ini juga jadi 0. Nah, jadinya adalah 0 lebih kecil sama dengan 1 kan. Nah, itu adalah pernyataan yang benar. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa nanti domainnya itu adalah daerah yang di dalam sini. Oke, itu ya. Nah, ini cara untuk menggambarkan domain dari si fungsi dua berubah ya. Nah, sekarang karena di sini fungsi kita itu kan adalah dua berubah kan ya. Nah, kita akan melihat bagaimana turunan dari si fungsi itu. Nah, karena dia punya dua variabel, nanti turunannya itu juga ada dua jenis ya. Yang pertama ada turunan parsial terhadap sumbu X ya. Nah, dan nanti ada turunan parsial terhadap sumbu Y. Nah, kalau turunan parsial terhadap sumbu X artinya apa? Ini kita hanya melakukan pergerakan di sepanjang sumbu X-nya saja. Ya, nah tapi di sumbu Y-nya kita nilai di sumbu Y-nya itu kita pertahankan nilainya tetap ya. Jadi sehingga di sumbu Y-nya itu ya hanya jadi konstanta saja, tapi X-nya itu nanti yang menjadi si variabelnya jadinya ya, yang berubah. Oke, Y-nya itu konstan. Ya, nah jadi interpretasi nanti dari turunan parsial terhadap sumbu X itu gimana? Ya, nah itu seperti kita katakanlah berdiri di ini nih, ya kita berdiri di sini ya. Kemudian kita bergerak di sepanjang sumbu X. Nah, perubahan ketinggiannya berapa? Nah, itulah makna dari si turunan parsial terhadap sumbu X. Ya, nah jadi turunan parsial terhadap sumbu X di suatu titik itu bayangkan kita berdiri di, nah misalkan nih di salah satu sisi gunung gitu ya. Nah, kemudian kita bergerak ke satu arah tertentu ya, yaitu ke sumbu X kalau dalam hal ini. Nah, ketika kita bergerak satu langkah ke sumbu X, itu perubahan ketinggiannya berapa? Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai turunan parsial terhadap sumbu X. Nah, demikian pula dengan turunan parsial terhadap sumbu Y. Nah, berarti kita pergerakannya itu hanya di sepanjang sumbu Y saja. Sedangkan sumbu X-nya itu kita pertahankan tetap. Nah, dengan demikian berarti eh, berarti makna dari si turunan terhadap sumbu Y ini nanti adalah apa? Ketika di satu titik ini katakanlah kita bergerak maju di arah sumbu Y nih ya, satu langkah di arah sumbu Y nih. Nah, itu perubahan ketinggiannya berapa? Nah, itulah makna dari si turunan parsial terhadap sumbu Y ya. Nah, jadi turunan parsial terhadap sumbu Y ya Y-nya itu yang berubah, X-nya itu kita pertahankan konstan. Nah, sebagai contoh misalkan ini. Nah, ini kalau kita cari turunan parsial terhadap sumbu X-nya gimana? Nah, tinggal berarti kalau turunan parsial terhadap sumbu X kan yang Y itu semua kita pertahankan konstan kan? Nah, jadi Y-nya itu semua nanti kita anggap sebagai konstanta. Yang X-nya ini nanti sebagai si variabel atau fungsinya ya. Nah, X kuadrat diturunin jadi apa? X kuadrat ya diturunin jadi 2X. Ya, jadi gampangnya kita langsung lihat kalau turunan terhadap X, kita langsung fokus di X-nya saja gitu ya. Nah, ini X diturunin jadi apa? X diturunin jadi 1 dikali min 2Y. Jadinya ini minus 2Y. Nah, ini kalau nggak ada X diturunin berarti jadi 0. 4X diturunin nanti jadi 4. Ini 5Y diturunin jadi 0. 6 juga diturunin jadi 0 ya. Nah, kemudian nanti ini ada turunan parsial terhadap sumbu Y. Nah, kalau turunan parsial terhadap sumbu Y gimana? Nah, berarti ini X-nya kita pertahanin tetap, Y-nya itu yang nanti berubah kan? Nah, otomatis di sini X kuadrat, kalau saya turunkan terhadap Y, jadinya apa? Nggak ada Y-nya kan? Ya udah, langsung jadi 0 saja ya, karena dia konstanta gitu ya. Nah, kemudian ini Y diturunin kan jadi 1 ya. Berarti nanti ini adalah min 2X. Kemudian ini 3Y kuadrat diturunin nanti jadi plus 6Y. Nah, habis itu 4X diturunin jadi habis, min 5Y diturunin nanti jadi minus 5. Oke. Nah, itu adalah turunan parsial pertamanya. Ya. Nah, jadi ada dua ya turunan parsial pertamanya ya, yaitu karena kan kita punya dua variabel nih ya. Jadi kita bisa turunin terhadap X, bisa turunin terhadap Y.
Nah, untuk turunan parsial kedua gimana? Turunan parsial kedua tentunya dia akan lebih banyak ya, yaitu ada 4 totalnya. Karena apa? Karena si turunan parsial pertama ini kan dia juga masih fungsi terhadap X dan Y kan? Maka dia juga masih bisa kita turunkan lagi terhadap X maupun Y. Demikian pula nanti dengan si turunan FY-nya ya. Nah, ini juga masih bisa kita turunin lagi terhadap X dan juga Y. Nah, sehingga di sini kita akan punya 4 variasi, yaitu yang pertama fxx, yaitu si fx ini turunan parsial terhadap x, kita turunin lagi terhadap x. Jadinya apa? 2x turunin terhadap x jadinya adalah 2. 2y diturunin terhadap x jadi 0, 4 diturunin jadi 0 ya. Kemudian nanti ada lagi fxy. Berarti di sini adalah si fx-nya ini kita turunin terhadap y. Jadinya apa? 2x dituruninnya jadi habis. Nah, ini 2y diturunin, y-nya dituruninkan jadi 1 ya. Maka nanti ini jadi minus 2, 4 diturunin jadi habis. Nah, ada lagi nanti di sini fyx, itu berarti adalah apa? Fy kita turunin terhadap x. Jadinya apa? X dituruninkan jadi 1 kan? 1 kali min 2 itu adalah min 2. Kemudian ini turunin terhadap x jadi habis. Min 5 turunin terhadap x juga jadi habis ya. Dan terakhir ada lagi si FYY-nya. Nah, FYY-nya berarti ini kita turunin terhadap Y ya. Jadi, min 2X turunin terhadap Y kan habis ya. 6Y turunin terhadap Y jadinya adalah 6. Oke, nah inilah 4 turunan keduanya ya. Nah, jadi kalau ditanya turunan kedua ya kita mesti jawab 4 ini. Karena emang turunan keduanya itu semua ada berjumlah 4. Oke, nah inilah tentang si turunan parsial. Oke. Nah, dari sini kita tadi sudah pahami ya, makna dari turunan parsial terhadap sumbu X berarti apa? Nah, ketika kita bayangkan kita berdiri di suatu gunung ya, di suatu titik gitu ya, di gunung. Nah, ketika kita berjalan satu langkah ke atas sumbu X, perubahan ketinggiannya berapa? Itulah yang nanti kita sebut sebagai turunan parsial terhadap sumbu X. Dan kalau turunan parsial terhadap sumbu Y berarti apa? Nah, kebalikannya saja ya. Jadi X, sumbu X-nya ini kita pertahankan tetap. Nah, kita berjalan satu langkah di sumbu Y. Nah, perubahan ketinggiannya berapa? Itulah yang kita sebut sebagai turunan parsial terhadap sumbu Y. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita di gunung ini ya, kita nggak mau bergerak cuma di sumbu X atau sumbu Y doang. Kita mau bergeraknya diagonal gimana? Nah, kalau kita mau bergeraknya diagonal, maka itu nanti masuknya adalah di bagian turunan berarah. Ya. Nah, tapi sebelum kita bicara turunan berarah ini, kita mesti melihat gradien dulu. Nah, jadi gradien itu nanti didefinisikan ya, nabla F atau, nah ini segitiga tebal ini bacanya del atau nabla ya. Nah, del atau nabla F itu nanti didefinisikan sebagai apa? Nah, itu adalah turunan parsial terhadap sumbu X, turunan parsial terhadap sumbu Y. Sebagai contoh, misalkan kita punya fungsi seperti ini ya, X pangkat 3Y kurang XY pangkat 4. Yang ditanya adalah nabla F di titik 2,0-nya berapa. Nah, berarti pertama-tama kita cek dulu si nabla F-nya sama dengan apa. Nabla F-nya ini kan akan sama dengan, nah turunan parsial terhadap X-nya kan. Nah, X pangkat 3 ditulis jadi apa? Jadi 3X kuadrat. Nah, ini nanti adalah 3X kuadrat Y. Nah, kemudian ini turunin terhadap X jadi apa? X turunin terhadap X ya jadi 1 ya. Maka nanti ini akan jadi minus Y pangkat 4. Koma. Nah, ini koma turunan yang terhadap Y-nya kan. Turunan terhadap Y-nya apa? Nah, ini diturunin Y diturunin jadinya adalah 1 ya. Maka sisa tinggal X pangkat 3. Ini Y pangkat 4 diturunin jadi apa? 4Y pangkat 3 kan? Nah, 4Y pangkat 3 kali X jadinya adalah minus 4XY pangkat 3. Ya, nah itu adalah si nabla F-nya ya, atau gradiennya, gradien fungsi F. Nah, yang dia mau kan adalah gradien di titik 2,0 kan? Nah, yaitu nabla F di titik 2,0. Nah, tinggal masukin saja X-nya 2, Y-nya 0. Maka kita dapati apa?
X-nya 2, Y-nya 0, berarti ini 0, ini 0 ya. Otomatis yang sumbu X-nya ini akan jadi 0. Nah, ini masukin X-nya 2 jadi 8, ini 0 ya. Berarti nanti ini jadi 8. Oke. Nah, inilah gradien dari si fungsi f di titik 2, Oke. Nah, itu ya si gradiennya dari si fungsi 2 berubah. Nah, setelah kita mengenal gradien ini, sekarang kita sudah bisa melihat keturunan berarah tadi. Ya. Nah, jadi kalau tadi kan turunan parsial terhadap sumbu X itu kan artinya apa? Kita berdiri di satu sisi gunung, kemudian kita bergerak di sepanjang sumbu X doang kan? Nah, perubahan ketinggiannya berapa? Itu turunan parsial terhadap sumbu X. Nah, kalau kita berdiri di sisi gunung, kita hanya bergerak di sumbu Y saja. Nah, itu maka kita sebut sebagai turunan parsial terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalau kita bergeraknya itu dia ke sembarang arah secara diagonal, nah maka nanti itu jadinya apa? Ya, itulah yang nanti kita sebut sebagai turunan berarahnya. Ya. Nah, jadi makna dari turunan berarah ini ya salah satunya bisa kita pandang sebagai, nah ketika kita, jadi bayangkan ketika kita berada di satu gunung, habis itu kita bergerak ke satu arah tertentu. Nah, perubahan ketinggiannya berapa? Itulah yang kita sebut sebagai turunan berarah. Nah, oke. Nah, nanti di sini ya, jadi yang namanya turunan berarah kan df ya, ini ya, perubahan ketinggiannya itu nanti akan sama dengan, nah ini berarti f ini tadi kan adalah fungsi x dan y kan. Nah, berarti f ini akan berubah kalau x-nya berubah ya, yaitu df per dx kali dx tambah df per dy kali dy ya. Nah, sehingga ini kalau kita tuliskan dalam bentuk dot, dia akan jadi df dx, df dy, dotkan dengan dx, dy. Nah, df dx, df dy itu kan adalah nabla f ya. Sedangkan dx dy-nya ini, nah inilah yang nanti disebut sebagai arah kita bergerak tadi. Ya, dan di sini kita mau arah kita bergerak tadi itu adalah vektor satuan. Karena kan tadi maknanya adalah kita hanya bergerak satu langkah saja. Nah, oke, sehingga kita di sini akan bisa mendapati bahwa yang namanya turunan berarah dari fungsi f di titik P pada arah U bisa kita nyatakan sebagai duf di P sama dengan nabla F di P didotkan nanti dengan U topi. Ya, itu. Oke. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat ini. Nah, misalkan kita punya F yang seperti ini. Ya, kita mau mencari turunan berarah F di titik P pada arah P-nya ini. Maka kita bisa dapati apa? Pertama-tama, dari rumusannya itu kan tadi kita udah tahu nih bahwa dv dari f di titik P ya, atau ini adalah titik P-nya 1, min 1 sama dengan apa? Nabla f di titik 1, min 1 dotkan nanti dengan P topi. Oke. Nah, berarti di sini kita butuh V topi, butuh nabla f-nya ya. Nah, V topi-nya kita cari dulu. V topi itu apa? V topi itu adalah P dibagikan nanti dengan besarnya P. Oke, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini jadi apa? Besarnya V kan kita bisa langsung hitung ya, yaitu akar dari 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat, yaitu akar dari 25 atau itu adalah 5. Nah, ini nanti akan menjadi 4, min 3 bagi nanti dengan besarnya dari V itu nanti adalah 5. Oke, nah itu adalah si P topinya. Nah, sekarang tinggal nabla F-nya saja. Nah, nabla F-nya apa? Nah, nabla F itu kan tadi isinya adalah turunan terhadap X dan turunan terhadap Y ya. Nah, di sini turunan terhadap X-nya yaitu 3X kuadrat, kita turunin terhadap X, jadinya 6X. Nah, ini X diturunin terhadap X ya, jadi tinggal 1 ya. Misalnya ada min 2Y, nah di sini kita turunin terhadap Y kan. Nah, ini turunin terhadap Y jadi habis. Nah, ini Y diturunin jadi 1 ya. Maka nanti ini ada min 2X. Ini Y kuadrat diturunin ya jadi plus 2Y. Ya. Nah, sehingga yang kita mau kan adalah nabla F di titik
P-nya itu 1,-1, yaitu, nah masukin X-nya 1, masukin Y-nya -1, jadinya adalah 6 kurang -2, jadinya itu adalah 8, nah ini masukin X-nya 1, Y-nya -1 ya, jadi -2 kurang 2, itu adalah -4. Oke. Nah, sehingga karena kita udah punya si nabla F dan juga si P topiknya, ya udah tinggal kita kali dotkan saja ya, yaitu nabla F-nya adalah 8, -4, kita dotkan nanti dengan V-nya adalah 4, -3 kali nanti dengan 1/5 ya. Nah, ini ya. Sehingga akan kita dapati apa? 8 kali 4 itu 32, tambahkan dengan -4 kali -3 itu adalah 12 ya. 32 ya 32 tambah 12 kan 44 ya. Berarti ini adalah 44/5. Oke. Nah, ini berarti maknanya apa? Maknanya kalau misalkan kita berada di satu permukaan yang seperti ini ya, atau kita bisa pandang nanti ini sebagai suatu titik di gunung ya. Nah, ketika kita bergerak satu langkah ke arah P ini, maka perubahan ketinggiannya adalah sebesar 44/5 ya. Nah, jadi positif berarti dia nambah tinggi ya. Kalau negatif itu berarti dia sedang turun ke bawah ya, karena ketinggiannya kan berkurang. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini tadi kan kalau kita perhatikan DU ini ya, atau nambah arah itu kan dia merupakan perkalian dot. Oke. Nah, kalau perkalian dot, maka kita juga bisa hitung dengan cara apa? Perkalian dot itu juga bisa kita tulis sebagai besarnya nabla F kali besarnya U kalikan nanti dengan cos theta. Oke. Nah, di sini besarnya U itu berapa? Jadi utopi ini kan vektor satuan nih. Vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya satu satuan. Nah, sehingga besarnya utopi ini pasti akan sama dengan 1. Sehingga kita bisa lihat DU dari F di titik P bisa kita tulis sebagai besarnya nabla F kali dengan cos theta. Ya. Nah, di sini kita pengen tahu kapan dia naik paling cepat. Naik paling cepat itu artinya si nilai DU-nya ini maksimal kan? Nah, ini dia akan maksimal kalau si cos theta-nya sama dengan 1 ya. Jadi nilai maksimal dari cos theta kan 1 ya. Nah, berarti ini kita akan dapati ya, dia akan maksimal ketika cos theta-nya sama dengan 1. Nah, cos theta sama dengan 1 itu terjadi di theta sama dengan 0 derajat. Nah, kalau theta-nya 0 derajat itu artinya apa? Nah, sudut theta ini itu kan sebetulnya sudut antara si nabla F dengan U-nya kan? Nah, kalau dua vektor membentuk sudut 0 derajat, berarti kedua vektor tersebut akan memiliki arah yang sama ya. Nah, sehingga kita akan dapati si arahnya itu adalah nabla F bagi dengan si besarnya nabla F. Ya, nah jadi sekarang kita udah tahu bahwa fungsi F di titik P ya, dia akan naik paling cepat kapan? Dia akan naik paling cepat kalau kita bergerak ke arah U-nya sama dengan ini, searah dengan si nablanya ya. Nah, dengan besar kenaikannya berapa? Besar kenaikannya ya, berarti ini besar kenaikan F di titik P yang maksimalnya itu nanti akan menjadi, nah ini kenaikannya itu adalah, nah jadi masukin saja sih cos theta-nya sama 1. Jadinya ini nabla F di titik P. Oke. Nah, itu ya. Nah, demikian pula kalau kita pengennya dia turun paling cepat. Turun paling cepat berarti kita pengennya dia yang paling kecil kan ya, yang paling negatif kan. Nah, cos theta ini dia paling negatifnya kapan? Cos theta ini akan paling negatif ketika nanti si cos theta-nya itu sama dengan -1. Nah, sehingga bisa kita dapati ya cos berapa yang nanti -1, yaitu cos 180 derajat. Nah, kalau kita punya dua vektor membentuk sudut 180 derajat artinya apa? Nah, kedua vektor tersebut saling bertolak belakang kan? Nah, maka ini untuk turun paling cepat kita mesti pilih arahnya itu gimana? Arahnya itu ya sama dengan minus dari si
nablanya. Oke, ya, jadi arahnya itu nanti adalah minus dari si nablanya ya, supaya nanti si turunnya itu paling cepat. Dan penurunan paling maksimalnya bisa kita lihat sebagai apa? Jadi DUF di titik P ya. Nah, turun paling cepatnya berarti dia paling minimalnya ya. Nah, itu nanti adalah minus dari si, kan tinggal masukin aja cos tetanya min 1 kan. Nah, minus dari si nabla F di titik P. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, nah misalkan ya, kita punya seekor semut ya, dia berada pada titik 1,1,1 ya. Nah, pada suatu permukaan yang temperaturnya bisa kita nyatakan seperti ini. Ya. Nah, ke arah mana semut tersebut harus berjalan agar suhunya menurun paling cepat ya. Nah, supaya nanti si semutnya itu makin cepat ke area yang dingin gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini ya, tadi kan kita sudah tahu nih, agar turun paling cepat, nih, agar turun paling cepat, maka kita harus bergerak ke arah mana? Kita harus bergerak ke arah minus dari si nablaknya ya. Nah, yaitu U-nya ini nanti akan sama dengan minus dari si nablak F di titik P bagi nanti dengan besarnya si nablak F di titik P tersebut. Oke. Ya, jadi dia harus bergerak ke arah ini ya, supaya nanti dia turun paling cepat. Nah, maka sekarang tugas kita adalah mencari apa? Mencari nabla F di titik T-nya ini. Nah, nabla F itu kan adalah apa? Di sini bukan nabla F ya, karena di sini kan kita pakainya adalah fungsi temperatur T kan. Nah, ya udah kita ganti aja nanti ini menjadi nabla T di titik P. Ya, tergantung nanti dia fungsinya apa saja ya. Oke, maka langkah pertama kita mesti cari dulu si nabla T-nya. Nabla T-nya apa? Nah, nabla T itu kan isinya nanti adalah turunan terhadap sumbu X, turunan terhadap sumbu Y, turunan terhadap sumbu Z. Berarti di sini bisa kita lihat, nah ini kalau bentuk ini masih agak susah kita turunkan ya. Jadi kita tuliskan aja dulu dia ke dalam bentuk ini. 120 kali 1 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat pangkat min 1. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau kita turunin terhadap sumbu X jadinya apa? Nah, ini kalau kita turunin kan jadi min, ya, berarti ini jadi minus 1 dikalikan dengan 1 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat pangkat min 2 kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya kalau turunin terhadap X itu nanti jadinya adalah 2X ya. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa min 2X kali 120 kan jadi minus 240 X per. Nah, ini jadi yang bawah itu jadinya adalah 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 2 ya. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita turunin terhadap Y berarti yang berubah adalah apa? Turunan dalamnya saja kan? Yang tadinya 2X jadi 2Y saja ya. Berarti ini akan sama. Cuma nanti ini akan jadi Y saja ya. Dan begitu pula yang Z. Ini juga bentuknya akan sama. Ya, cuma nanti ini ganti jadi Y. Nanti ini ganti jadi Z. Oke. Nah, sehingga ini nabla T di, kan yang kita mau itu ada nabla T di titik P-nya kan, yaitu P-nya adalah 111 ya. Berarti kita akan nabla T di 111 itu akan sama dengan apa? Nah, tinggal dimasukin saja ke sini, yaitu apa? 240 kali 1 itu 240 bagikan dengan 1 tambah 1 tambah 1. Ya, ini jadi 4 dikuadratkan ya. Jadi 16. Jadi 240 bagi 16 berapa? Itu 15 ya.
Nah, jadi ini nanti adalah min 15, min 15, min 15. Kita boleh tarik keluar min 15 ini supaya nanti ini jadi 1, 1, 1. Nah, besarnya T apa? Besarnya nabla T ini itu adalah, nah tinggal cari aja besarnya dari si vektor ini. Ya, besarnya dari min 15 yaitu adalah 15. Nah, besarnya dari vektor 1, 1, 1 ini adalah apa? Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Menjadi itu adalah akar 3. Oke. Nah, sehingga kita sudah punya si nabla T dan juga besarnya kan. Nah, tinggal masukin saja ke sini. Nah, min ketemu min nanti dia akan jadi plus ya. Plus 15 kali 1,1,1 bagi nanti dengan besarnya apa? Besarnya adalah 15 akar 3. Sehingga ini 15, 15 kita coret. Maka nanti ini akan menjadi 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Oke. Nah, inilah yang yang harus dia jalani ya. Atau dia mesti berjalan ke atas sini ya supaya temperaturnya itu turun paling cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentang si turunan berarah. Ya, nah jadi sekarang kita udah dapati konsep ya. Kalau turunan parsial terhadap sumbu X itu tadi apa? Berarti kita bergerak di sepanjang sumbu X ya. Nah, kita hanya jalan satu langkah ya. Nah, itu perubahan ketinggiannya berapa? Kalau turunan parsial terhadap sumbu Y, berarti itu kita hanya jalan ke sumbu Y saja ya. Nah, itu perubahan ketinggiannya berapa? Nah, kalau turunan berarah, berarti kita udah bisa di sembarang arah ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kasus limit di fungsi dua perubah. Oke. Kalau kita berbicara limit di fungsi dua perubah, ya, nah itu mirip aja. Kita analogikan nanti dengan limit di satu variabel. Nah, limit di satu variabel itu akan ada kalau apa? Kalau kita dekati dari kiri, dekati dari kanan, hasilnya masih sama kan? Nah, ini kalau seperti ini kan hasilnya beda ya. Nah, maka ini kita sebut nanti limitnya itu tidak ada. Oke. Nah, namun kalau kita berbicara di fungsi dua perubah, nah kita dekatinya itu gak cuma sekedar dari kiri ataupun dari kanan. Kita mesti dekati dari semua sisi yang ada. Ya, termasuk nanti ini di garis X, Y ini atas bawah ya. Mau Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu kita mesti dekati dari segala sisi ya. Kalau hasilnya sama, baru kita sebut nanti limitnya ada ya. Nah, namun kalau dari salah satu garisnya saja itu hasilnya sudah beda, maka itu bisa kita sebut nanti si limitnya tidak ada. Oke. Nah, sebagai contoh, nah misalkan ini. Oke, nah tentukanlah nilai dari limit X, Y menuju 2,1 dari ini, X tambah Y pangkat 3. Nah, sama seperti di satu perubah, ini tinggal kita apa? Kita substitusi aja dulu ya. Nah, selama dia bukan bentuk tertentu berarti itu langsung jadi hasil limitnya ya. Nah, jadinya adalah masukin X-nya 2, Y-nya 1. Jadi 2 ya. Tambah dengan nanti 1 pangkat 3 ya. Jadi 2 tambah 1 itu adalah 3. Oke, nah itulah nanti si hasil limitnya ya. Nah, contoh lainnya. Nah, ini kalau saya masukin X-nya 0, Y-nya 0, jadinya apa? Ini atasnya jadi 0, bawahnya jadi 0 kan? Nah, ini kita lihat, bisa nggak kita faktorin gitu ya? Nah, masih bisa. Jadi, kita coba memfaktorkannya. Jadinya adalah limit X, Y menuju 0,0 dari nanti ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kali dengan X kuadrat min Y kuadrat ya. Ini kan adalah A kuadrat min B kuadrat kan. Jadi A tambah B kali A minus B ya. Nah, bagikan nanti dengan X kuadrat ditambah nanti dengan Y kuadrat. Nah, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Nanti masukin X-nya 0, Y-nya 0 ya. Sehingga kita akan dapati ini adalah
0. Oke, nah itulah nanti hasil dari limitnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat contoh lain. Nah, jadi biasanya ya yang sering muncul di ujian ya, itu adalah kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit dua peubah ini ya, limit dari si fungsi dua peubah ini itu tidak ada. Nah, tadi ide untuk menunjukkan limit tidak ada itu gimana? Tinggal kita coba dekati dari si dua buah garis, yang penting nanti hasilnya berbeda kan? Nah, kalau di salah satu saja hasilnya sudah berbeda, maka udah otomatis nanti si limitnya itu tidak ada. Ya. Nah, tentunya nanti garis yang kita pilih itu ya, dia mesti melewati titik ini ya, titik yang dilimitkannya yaitu 0, dalam hal ini ya berarti 0,0. Oke, nah jadi kita akan pilih dua garis ya yang melalui titik 0,0. Tentunya paling mudahnya apa? Paling mudahnya yang pertama ya kita pilih aja si garis X sama dengan 0. Oke, pertama-tama kita akan pilih dulu nanti di garis X sama dengan 0. Sehingga kalau X yang kita jadiin 0, dia jadinya apa? Ini nanti jadinya adalah limit. Nah, X-nya kan kita udah substitusi 0 kan? Nah, sisa nanti tinggal Y. Nah, jadinya adalah limit Y menuju 0 dari masukin X-nya 0, ini jadi 0. Ini nanti sisanya adalah minus 3Y kuadrat ya. Bagi ini 0 tambah Y kuadrat. Nah, tinggal Y kuadrat kita coret. Hasilnya adalah minus 3. Oke. Nah, kemudian garis lainnya yang paling gampangnya apa? Yang paling gampangnya ya Y sama dengan 0. Karena garis Y sama dengan 0 juga akan Y sama dengan 0, dia juga akan apa? Melewati titik 0,0 ini kan. Nah, sehingga kita bisa menuliskan nanti ini menjadi limit X menuju 0 dari, nah masukin Y-nya 0, Y-nya 0. Jadinya adalah 2X kuadrat per X kuadrat. Ini X kuadrat tinggal kita coret jadi hasilnya sama dengan 2 kan. Nah, ini dekati dari dua garis itu hasilnya berbeda. Nah, kalau hasilnya ini berbeda, maka otomatis jadinya apa? Otomatis kita bisa tarik kesimpulan bahwa limit X, Y menuju 0,0 dari 2X kuadrat minus 3Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat ini tidak ada. Oke, ya, karena hasil limitnya itu berbeda ya. Nah, jadi kalau hasil limitnya berbeda, udah bisa kita pastikan bahwa nanti si nilai limitnya itu tidak ada ya. Itu. Oke. Nah, contoh lainnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini juga kalau saya substitusi, nanti kan dia langsung jadi 0 per 0 ya. Sorry, ini kita diminta untuk tunjukkan bahwa limitnya itu tidak ada ya. Nah, berarti kita hanya perlu nunjukin dari dua garis ya. Nah, yang penting nanti si hasilnya itu berbeda. Oke, maka kita yang pertama langsung saja kita coba di garis X sama dengan 0. Oke, di garis X sama dengan 0, maka nanti kita dapatnya apa? Limit Y menuju 0 dari, nah ini ganti si X-nya dengan 0 kan? 0 kali sesuatu kan jadinya adalah 0. 0 bagi sesuatu hasilnya juga pasti adalah 0 ya. Ya udah nih, udah fungsinya itu ya jadi sisa tinggal 0 doang. Nah, tentu limit dari 0 ya hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian ini kita coba lagi nanti di Y sama dengan 0. Nah, kalau di Y sama dengan 0 jadinya gimana? Ini masukin limit X menuju 0. Nah, ini masukin Y-nya 0 kan jadinya apa? 0 kali sesuatu kan 0 ya. 0 bagi sesuatu juga hasilnya adalah 0 ya. Berarti nanti ini 0 juga ya. Ini akan sama dengan 0. Oke. Nah, dari kedua ini hasilnya masih sama ya. Berarti dari kedua ini masih belum cukup untuk membuktikan bahwa limitnya ini tidak ada ya. Nah, oleh karena itu kita mesti coba lagi di titik lainnya.
Yaitu kita bisa pilih apa? Nah, kita bisa pilih, nah katakanlah ini saya coba di X sama dengan Y kuadrat. Ya, nah X sama Y kuadrat ini valid nggak si garisnya ini? Ya, nah ketika saya masukkan X-nya 0, Y-nya apa? Y-nya juga 0 kan? Nah, berarti dia ada melewati titik 0,0. Berarti ini adalah pilihan yang valid. Sehingga kita bisa tuliskan nanti ini jadi limit Y menuju 0 dari, nah ini XY kuadrat. Berarti X-nya jadi Y kuadrat kan? Y kuadrat kali Y kuadrat itu adalah Y pangkat 4. Per, nanti ini X kuadrat. Berarti Y kuadrat dikuadratin. Jadi Y pangkat 4. Ditambah nanti dengan 2Y pangkat 4 ya. Maka dapat ini adalah limit Y menuju 0 dari Y pangkat 4 per 3Y pangkat 4. Ini akan sama dengan, nah ini kan kita coret-coret ya. Maka ini adalah 1/3 ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa apa? Hasilnya sudah berbeda. Nah, karena hasilnya sudah berbeda, maka kita sudah bisa dapati kesimpulannya bahwa apa? Jadi kesimpulannya bahwa nanti si limit X, Y menuju 0,0 dari si XY kuadrat per X kuadrat tambah ini 2Y pangkat 4 ini hasilnya itu tidak ada ya. Nah, oke. Nah, jadi itu ya, idenya adalah kita hanya perlu menunjukkan dari dua buah garis, nah hasilnya mesti berbeda ya. Nah, begitu ada satu saja yang berbeda, udah langsung kita sebut nanti si limitnya itu tidak ada. Oke. Nah, ini yang biasanya sering muncul ya di ujian. Nah, sekarang kita akan melihat syarat kontinu ya. Nah, sama aja seperti di fungsi satu perubah ya. Nah, syarat kontinu itu berarti apa? Kalau di fungsi satu perubah kan berarti limit kiri mesti sama dengan limit kanan dan hasil dari limitnya itu mesti sama dengan nilai fungsi tepat di titik itu kan ya. Nah, itu baru kita sebut kontinu. Ya, nah jadi kalau kita bicara di fungsi dua dimensi, maka sama aja ya. Di syarat kontinunya itu ya limitnya itu mesti ada dan nanti FAB-nya itu mesti sama dengan nilai limitnya. Ya, nah FAB-nya itu mesti sama dengan nilai limitnya. Baru bisa kita katakan si fungsinya itu kontinu nanti di titik A, B ini. Oke. Nah, dengan demikian, nah di sini itu kita mau tentukan si nilai Gx ya agar si Fxy ini kontinu di seluruh bidang Xy. Nah, berarti kalau kita bicara ini kan berarti yang membedakannya itu adalah di garis ini ya. Oke, nah kita coba parametrisasi si garis ini dulu. Nah, ini si garis ini kalau kita parametrisasi jadinya apa? Kita tahu bahwa 3Y kan sama dengan min 2X ya. Berarti Y-nya adalah min 2/3X. Ya, jadi kita bisa misalin, katakanlah nanti X-nya itu adalah T. Maka Y-nya ini nanti adalah minus 2/3T kan. Nah, ini kita parametrisasi dulu. Oke, nah jadi kalau kita tinjau nanti di sekitaran si garis ini, ya, nah di sekitaran garis ini berarti kan kita bicara limitnya kan. Nah, mesti sama dengan F yang tepat di garis ini. Ya, nah berarti kalau F tepat di garis ini sama dengan apa? Berarti F, T, minus 2/3T kan. Nah, itu tepat di garisnya ya. Nah, kalau tepat di garisnya itu kan sama dengan G, X. Oke, nah ya udah, nih kita biarin saja dulu. Nah, kemudian kita mau tinjau di sekitarnya. Kalau di sekitarnya kita bicara apa? Kita bicara limit. Berarti nanti ini jadinya limit X, Y menuju nanti ini T, minus 2/3T ya. Nah, dari si fungsinya apa ini? Nah, kalau kita bicara di sekitaran, berarti kan kita pakai fungsi yang ini kan, yang dia tidak sama dengan nolnya ya. Nah, yaitu 4x kuadrat minus 9y kuadrat per ini 2x plus 3y. Ya. Nah, berarti ini kan kalau kita substitusi ya, nanti dapati hasilnya 0/0. Nah, kita cek dulu, ini bisa nggak kita faktorkan?
Nah, bisa ya. Nah, ini kalau kita faktorkan, nanti dia akan jadi apa? Oke. Nah, kalau kita faktorkan, maka nanti yang ini bagusnya kita taruh agak bawah. Oke. Nah, ini nanti akan menjadi 2x tambah 3y kalikan nanti dengan 2x min 3y ya. Nah, ini 2x tambah 3y, 2x tambah 3y bisa kita coret ya. Nah, sekarang ini tinggal kita substitusi. Jadinya adalah apa? 2t di min ketemu min nanti jadi plus 2/3. 3 kalikan nanti dengan 2/3t ya. Dapati nanti hasilnya adalah 4t. Nah, agar si fxy continue di seluruh bidang xy, ya, jadi permasalahan kita kan sebetulnya di batasan itu tadi kan ya. Nah, berarti kalau di batasannya ini itu dia continue, maka nanti di semuanya dia pasti akan continue ya. Nah, berarti agar dia continue di seluruh bidang xy, maka tadi persyaratannya apa? Bahwa si limit dari ini ya, x, y dari ini, oke, ini langsung saya copy saja, mesti sama dengan f di titik tersebut. Nah, tadi hasil limitnya apa? Hasil limitnya adalah 4t ya. Nah, fungsinya tepat di titik tersebut adalah gx. Nah, di sini berarti t-nya mesti kita ubah ke dalam x dulu. Nah, tadi kan kita tahu x-nya itu sama dengan t kan? Berarti t-nya itu juga adalah x ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa nanti si gx ini akan sama dengan 4x jadinya. Itu. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita membuat si fungsi gx-nya itu sama dengan 4x, maka nanti si fungsi ini akan continue ya di seluruh bidang x, y. Oke. Ya, nah ini tentang si limit dan kekontinuan di fungsi dua berubah. Nah, kita lanjut lagi ke tadi kita sudah berbicara turunan parsial, turunan berarah, sudah berbicara limit ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke turunan total. Oke. Nah, katakanlah kita punya si fungsi fx, y. Oke, maka si fungsi f ini dia akan berubah kalau apa? Nah, fungsi f ini akan berubah kalau nanti, jadi saya bisa tuliskan df ya, perubahan dari si fungsi f-nya itu. Nah, dia akan berubah kalau misalkan nanti si x-nya ini berubah kan. Nah, jadi kita bisa tuliskan ini adalah apa? Do f per do x kalikan nanti dengan dx. Tambahkan, nah ini dia juga akan berubah kalau apa? Kalau si y-nya ini berubah kan. Berarti nanti ini ada do f per do y kalikan nanti dengan dy. Ya, nah inilah yang nanti kita sebut turunan totalnya ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya x-nya sebagai fungsi t, y-nya sebagai fungsi t, maka kita bisa langsung menghitung df per dt sebagai apa? Ya, ini tinggal kita munculin aja semua turunan terhadap t-nya ya, yaitu nanti jadi df per dt berarti itu nanti akan do f, do x ini nanti dx, dt tambah nanti ini do f, do y nanti ini dy, dt. Nah, ini kalau konsep ini kita yang kita sebut sebagai aturan rantai. Nah, dan nanti ya kita tahu ya D ini kan dia adalah perubahan nih. Ya, jadi nanti ini juga kita bisa tuliskan sebagai apa? Delta F atau perubahan nilai F ya, perubahan ketinggiannya atau perubahan fungsinya itu ya. Nah, itu akan sama dengan apa? Do F per do X kali delta X tambah nanti dengan do F per do Y kali dengan delta Y. Nah, inilah yang biasanya nanti akan kita pakai di konsep aproksimasi ya atau pendekatan.
Oke. Nah, sebagai contoh, nah ini adalah kasus yang laju berkaitan. Nah, di soal ini dikatakan bahwa pasir ini jatuh ke bawah sedikit demi sedikit dengan laju 2 cm pangkat 3 per detik dan setiap saat membentuk kerucut. Oke, nah jadi kita gambarkan dulu ya. Nah, ini kan dikatakan bahwa nanti dia akan membentuk kerucut kan? Oke, kita gambarkan dulu sistemnya biar nanti kebayang. Oke, nah katakanlah nanti ini adalah kerucut dengan jari-jari S dan nanti si tingginya itu adalah H. Oke, nah maka di sini yang diketahui itu apa? Pasir jatuh ke bawah dengan laju ini kan? Nah, ini adalah laju perubahan volumenya ya, yaitu dV per dt-nya. Itu sebesar apa? Nah, kalau dia jatuh berarti nanti di pasir yang terbentuknya ini akan nambah besar kan ya? Nah, maka nanti nilainya adalah positif. Oke. Nah, kemudian ketika si tinggi pasirnya 3 cm dan jari-jarinya 1 cm, berarti pada saat nanti si H-nya itu adalah 3 cm dan si R-nya ini adalah 1 cm, maka laju pertambahan tingginya adalah 1 cm per detik ya. Nah, diketahui bahwa DH DH dt-nya itu adalah 1 cm per detik. Kemudian, hitunglah laju pertambahan jari-jari kerucut pasir pada saat tingginya ini dan oke, berarti di saat ini juga ditanya nanti si dr dt-nya berapa. Ya? Nah, ini adalah kasus laju berkaitan. Nah, jadi di sini karena kita berbicara tentang kerucut, nah kita mesti tuliskan dulu ya rumusan untuk apa? Volume kerucut ya. Volume kerucut apa? Volume sama dengan sepertiga pi R kuadrat H kan? Nah, artinya di sini fungsi volume kita ini itu adalah fungsi apa? Fungsi terhadap R dan juga terhadap H ya. Jadi ini adalah V R, H. Nah, itu sama dengan ini nih. Nah, berarti kalau kita mau cari si dV-nya, berarti itu adalah apa? dV itu akan sama dengan, nah nilai volume ini akan berubah kalau jari-jarinya berubah kan? Berarti nanti ini ada dou V, dou R, kalikan nanti dengan dR ya. Tambahkan nanti dengan, nah si V ini akan berubah kalau hanya berubah kan ya. Nah, jadi ada dou V, dou H, kalikan nanti dengan dH. Nah, karena yang kita inginkan ini adalah turunan terhadap T, berarti nanti ini tinggal bikin dt, ini dt, ini juga dt. Oke. Nah, sehingga kita akan dapat, jadi ini tinggal kita hitung saja ya. Dou V, dou R-nya apa? Nah, dou V, dou R ini berarti tinggal R kuadrat kita turunin. Itu kan jadinya adalah 2R ya. Nah, sehingga dia akan menjadi 2/3 pi R H ya. Nah, kemudian dou V per dou H-nya apa? Nah, dou V per dou H-nya berarti tinggal ini kita turunin terhadap H kan? Nah, H diturunkan jadi 1 ya. Maka itu nanti adalah 1/3 pi R kuadrat. Nah, sehingga di sini kalau kita tinjau pada saat si H-nya itu adalah 3 cm dan R-nya itu adalah 1 cm, maka yang kita dapati apa? Bahwa dV per dt ini akan sama dengan, nah
do V do R. Do V do R berarti ini adalah 2/3 pi kali si R-nya itu apa? R-nya itu kan 1 cm ya. Nah, R-nya ini adalah 1 kali H-nya itu adalah 3 cm ya. Nah, kalikan dr dt-nya. Dr dt-nya itu yang ditanyakan. Nah, ditambah nanti dengan ini 1/3 pi. Nah, ini dv apa? Do V do H-nya ya. Nah, ini sorry, di kuadrat. Nah, R-nya langsung masukin saja 1 ya. Jadi ini 1 kuadrat kalikan, oh udah ya. Nah, kalikan nanti dengan DH dt. DH dt-nya adalah 1. Oke, nah dv dt-nya di sini kan juga udah kita tahu kan ya. dv dt-nya itu adalah 2 cm/3 per detik. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini nanti jadinya apa? 2 akan sama dengan 2 pi dr dt tambahkan nanti dengan 1/3 pi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini jadi dr dt itu adalah 2 kurang 1/3 pi bagikan nanti dengan 2 pi ya, cm per detik. Nah, inilah nilai dari si dr dt-nya ya, ataupun itu laju perubahan dari si jari-jarinya di saat itu juga. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nah, ini yang oke. Nah, ini sekarang kita akan lihat untuk persamaan bidang singgung ya. Nah, oke. Nah, jadi ya kalau kita mau membuat suatu persamaan bidang singgung, kita hanya butuh 2 hal di sini. Ya. Nah, yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu kita mesti ada si titik singgungnya. Ya, nah jadi kan kalau untuk membuat persamaan bidang sambung kan kita butuh 2 hal, yaitu si satu titik yang dilewati dan juga si vektor normalnya. Nah, kalau kita udah ada kedua hal itu ya kita sudah bisa membuat persamaan bidangnya kan. Nah, demikian pula dengan ini ya persamaan bidang singgung ya sama, karena kan yang mau kita bikin adalah persamaan bidang ya. Nah, di sini berarti kita mesti punya si titik singgungnya terlebih dahulu. Titik singgungnya apa? Ya di X0, Y0, Z0-nya. Nah, itulah titik singgungnya. Nah, yang kedua yang kita butuh adalah si normalnya kan. Nah, normalnya itu apa? Nah, vektor normalnya itu nanti adalah nabla F besar di titik singgungnya itu, di X0, Y0, Z0. Oke. Nah, sehingga kalau kita udah punya dua ini, nanti tinggal kita masukin saja ke X min X0, Y min Y0, Z min Z0, kita dotkan dengan N, mesti sama dengan 0. Ya. Nah, itulah yang nanti menjadi persamaan bidang singgungnya. Nah, jadi F besar ini apa? Nah, jadi misalkan kalau kita punya permukaan nih ya. Permukaannya setelah umum kan kita bisa tuliskan sebagai Fx, Y ya. Atau itu nanti adalah si Z. Nah, maka di sini kita bisa menuliskan F besar itu nanti yang penting nanti dia sama dengan 0. Oke, ya sebenarnya yang penting itu nanti dia sama dengan konstanta sih ya. Nah, tapi di sini kita akan sama dengan 0 ya. Jadi supaya ini sama dengan 0, caranya gimana? Ya, Z kita pindah ke ruas kanan boleh, atau cara lainnya ya Fxy yang kita pindah ke ruas kiri ya. Nah, jadi mau yang manapun itu boleh ya, yang penting dia sama dengan 0. Oke, atau sebetulnya sama dengan konstanta saja sudah cukup. Nah, kemudian udah dapati ini, tinggal kita bikin si nabla F-nya ya. Nabla F-nya berarti kan ini turunin terhadap X. Jadinya adalah Fx, turunin terhadap Y jadi Fy, Z diturunin jadi min 1. Sehingga kita dapati normalnya ya. Tinggal masukin ke persamaan bidang singgung saja. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya ini. Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita mau mencari persamaan bidang singgung di titik 3, 4, 5. Berarti pertama-tama
ini kita mesti dapati si titik singgungnya dulu. Titik singgungnya apa? Nah, titik singgungnya ya ini yang udah diketahui itu, yaitu 3, 4, 5 ya. Nah, atau itu nanti adalah si X0, Y0, Z0-nya ya. Itu adalah 3, 4, 5. Nah, yang kedua, kita butuh si vektor normalnya kan. Nah, untuk mendapati si vektor normalnya, pertama-tama kita mesti bikin dia jadi F besar terlebih dahulu. Nah, F besarnya ini apa? Nah, F besarnya kan yang penting nanti dia sama dengan 0 kan? Ya, sama dengan konstanta ya. Nah, jadi supaya dia bisa sama dengan 0, artinya ya si Z kuadrat ini tinggal saya pindah ke ruas kanan saja ya. Atau mau X kuadrat sama Y kuadrat saya pindah ruas kiri, itu juga boleh. Nah, maka nanti ini akan menjadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat minus Z kuadrat itu sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari si nabla F-nya ini. Nah, nabla F-nya apa? Nabla F-nya ya udah tinggal kita turunin terhadap X, turunin terhadap Y, turunin terhadap Z ya. Jadinya 2X, 2Y, minus 2Z. Nah, berarti di sini nanti yang namanya vektor normal itu adalah nabla F di titik singgungnya, yaitu titik singgungnya kan ada di 3, 4, 5. Sehingga akan kita dapati ini adalah apa? Masukin X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 5. Jadi ini akan menjadi 6, 8, min 10. Oke. Nah, setelah kita dapati normal, dapati titik singgung, tinggal kita masukin saja ke tadi persamaan bidang singgung itu X min X0, Y min Y0, Z min Z0, didotkan dengan nanti si vektor normalnya ya. Ya, karena mereka selalu saling tegak lurus ya. Si vektornya ini ya selalu tegak lurus dengan si normalnya, maka ini perkalian dotnya mesti sama dengan 0. Sehingga kita akan dapati ini adalah apa? 6X min 18 tambah 8Y min 32 kurang 10Z tambah 50 sama dengan 0. Berarti dapat ini adalah 6X plus 8Y min 10Z itu sama dengan 0. Nah, inilah nanti persamaan bidang singgungnya. Oke. Nah, contoh lainnya. Nah, misalkan ini. XZ sama dengan Y. Ya. Nah, kita mau mencari persamaan bidang singgungnya di titik 1, 2, 2. Oke, nah berarti caranya ya sama kayak tadi. Pertama-tama kita cari dulu si titik singgungnya ataupun X0, Y0, Z0-nya. Nah, itu ada di mana? 1, 2, 2. Oke. Yang kedua baru kita mau bikin mencari si normal dari bidang singgung itu kan. Nah, untuk mendapatkan normal dari bidang singgung itu, kita tinggal bikin dulu jadi F besar. Oke, nah F besar ini nanti yang penting dia sama dengan konstanta ya. Nah, atau sama dengan 0. Ya, gampangnya sih langsung kita bikin sama dengan 0 aja ya. Nah, jadi ya bebas. Nih mau Y kita pindah ke ruas kiri boleh, atau XZ yang kita pindah ke ruas kanan itu juga boleh. Sehingga nanti ini akan menjadi XZ di minus Y itu akan sama dengan 0. Nah, baru selanjutnya kita akan cari si nablanya itu adalah apa? Turunan terhadap X itu nanti adalah Z. Turunan terhadap Y itu nanti adalah min 1. Turunan terhadap Z itu nanti adalah X. Nah, sehingga nanti si normal itu adalah apa? Nabla F di titik 1, 2, 2. Sehingga kita akan mendapati ini Z-nya 2, Y-nya min 1, X-nya adalah 1. Nah, sudah punya si normal dan juga X0, Y0, Z0, tinggal masukin ke sini. Dapati apa? X min 1,
Y min 2, Z min 2, kita dotkan nanti dengan 2 min 1, 1 mesti sama dengan 0 ya, karena dia selalu tegak lurus sama si normalnya itu. Maka kita akan dapati ini adalah 2x min 2 kurangi Y plus 2 tambah Z min 2 sama dengan 0. Maka ini adalah 2x min Y plus Z itu sama dengan 2 jadinya ya. Nah, itulah persamaan bidang singkungnya. Oke, nah jadi ini adalah metode untuk apa ya, langkah-langkah untuk mendapati persamaan bidang singgung ya dari suatu permukaan di titik P. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita mau melihat untuk aproksimasi. Nah, aproksimasi itu sebetulnya ya kita dekati nanti dengan persamaan bidang singgungnya ya. Nah, atau ya kita bisa lihat, nah, f x0 tambah delta x, y0 tambah delta y itu akan mendekati apa? Nah, ini kalau kita aproksimasi, dia akan mendekati si f x0 y0 tambah dengan perubahan z-nya ya, atau delta f-nya tadi. Kalau kita gunakan delta f yang di atas ini juga sama saja. Nah, itu nanti adalah fx kali delta x tambah fy kali delta y-nya. Ya. Oke, nah ini kita sebut juga sebagai apa? Pendekatan dengan menggunakan polinom Taylor Orde 1. Ya. Oke. Nah, sehingga ya misalkan kita punya fxy seperti ini nih. Kita mau mencari f dari 31/10,39/10. Nah, tentunya kita akan memilih apa? Titik yang terdekat dengan dia kan? Dan yang kita tahu nilainya ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan f 31/10 sama 39/10 itu adalah apa? F 3 ditambah 1/10,4 dikurangi 1/10. Ya, nah ini akan mendekati F 3,4 ditambahkan nanti dengan delta F di titik 3,4 ini juga ya. Dengan nanti delta X-nya berarti adalah 1/10 delta Y-nya ini. Nah, kita hitung dulu si delta F-nya berarti apa? Nah, delta F-nya kan tadi itu adalah do F to X kali nanti dengan delta X tambah do F to Y kali nanti dengan delta Y kan? Nah, jadi ini kalau saya tuliskan kan jadinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa do X itu nanti jadinya adalah apa? Nah, tinggal ini kita turunin. Jadinya adalah setengah kali X kuadrat tambah Y kuadrat, pangkatnya turun 1, kali turunan dalamnya adalah 2X. Maka kita akan dapati ini adalah X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Dengan demikian kita dapati do F to Y-nya apa? Do F to Y-nya nanti itu adalah Y per, ini nanti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini si delta F-nya jadinya apa? Nah, ini kan kita mau tinjau di titik ya 3,4 ya. X-nya kan 3, X-nya 3, Y-nya kan 4 kan? Nah, kita bisa dapati nanti si delta F-nya itu akan sama dengan, nah, do F do X-nya berarti ini X per ini ya. Nah, X 3 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 5 ya. Jadi ini adalah 3/5 kali delta X-nya adalah 1/10 ditambah dengan DFTY-nya ini adalah 4/5 kali min 1/10 ya. Atau nanti ini adalah 0,06 kurangi nanti dengan 0,08. Hasilnya ya minus 0,02. Oke, nah berarti bisa kita menuliskan nanti ini jadi F 3,4-nya apa? Masukin X-nya 3, Y-nya 4. Jadinya akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan 5 ya. Nah, 5 kurangkan nanti dengan 0,02 ya. Maka kita akan dapati di sini itu adalah 4,9
8. Oke, nah jadi ini kita bisa menghitung ini dengan menggunakan pendekatan Taylor-Ordey 1 ya, atau aproksimasi Taylor-Ordey 1. Oke. Nah, itu ya untuk yang aproksimasi dengan di fungsi dua peubah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang titik kritis ya, ataupun ya titik kritis itu adalah nilai maksimum ataupun nanti nilai minimumnya. Oke. Nah, fungsi f ini dia akan mungkin mencapai nilai ekstrim ya, yaitu nilai maksimal atau nilai minimalnya di titik kritis ya. Nah, ini sama aja kayak di fungsi satu peubah ya. Nah, yang namanya titik kritis atau titik ekstrim itu ada 3, yaitu yang pertama adalah perbatasan atau ini disebut juga sebagai si ujung selangnya ya. Nah, yang kedua itu nanti adalah titik stasioner. Nah, dalam fungsi dua peubah yang namanya titik stasioner itu adalah titik yang mana si gradiennya sama dengan 0. Dan titik singular, titik-titik yang mana bahwa nanti si turunannya itu tidak ada. Ya, itu yang kita sebut sebagai titik singular. Oke. Nah, kemudian kita akan berfokus pada ini ya, uji turunan kedua. Nah, tapi uji turunan kedua ini itu hanya apa? Kita batasin itu pada si titik stasioner. Oke, titik stasioner itu adalah apa? Titik yang mana nanti si nablanya itu sama dengan 0 kan? Nah, baru nanti kita akan hitung ini ya, determinan dari si fxx, fxy, fyx sama fyy. Nah, dari nilai determinan ini baru bisa kita tarik kesimpulan. Kalau misalkan nanti si D-nya lebih besar daripada 0 dan juga fxx-nya lebih kecil daripada 0, maka titik fa, B-nya itu dia merupakan nilai maksimum lokalnya. Ya. Nah, kalau D-nya lebih besar 0 ya, dan fx-nya lebih besar 0, maka si FAB-nya itu merupakan nilai minimum lokalnya. Oke. Dan kalau misalkan nanti D-nya ini lebih kecil 0, maka titik A, B-nya itu kita sebut sebagai titik plana. Ya. Nah, titik plana ini dia bukan maksimal atau minimal ya, tapi ya titik plana ini dia spesialnya itu ya, dia bentuknya itu seperti ringless. Oke, ini kalau kita melihat ringless ya, nah itu di tengah-tengahnya kan dia di satu sisi itu dia naik seperti ini, di sisi lain dia di satu sisi dia turun seperti ini, di satu sisi dia naik seperti ini kan ya. Ya. Nah, itu yang kita sebut nanti. Jadi titik tengah ini yang nanti kita sebut sebagai titik plananya itu ya. Oke, ya. Jadi titik tengah ringless nih. Contohnya ya. Nah, kalau misalkan nanti D-nya sama dengan 0, maka uji ini tidak bisa memberi kesimpulan apapun. Oke, nah itu ya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya fungsi ini. Dan kita mau mencari si titik-titik ekstrimnya ya. Nah, di sini ada nggak dibatasi nilai x-nya mesti berapa gitu? Nggak ada ya. Nah, berarti kita bisa nyatakan bahwa yang pertama ini tidak ada titik perbatasannya ya. Oke, karena kan nilai x-nya tidak ada dibatasi oleh apapun kan. Nah, yang kedua baru kita bicara di titik stasioner. Nah, titik stasioner itu adalah titik yang mana nanti si nabla f-nya itu sama dengan 1 kan ya, sama dengan 0 ya. Nah, nabla f-nya apa? Nabla f-nya itu, nah ini turunin terhadap x, jadinya 12x, ini turunin terhadap x jadinya 6x kuadrat. Ini habis, ini turunin terhadap x jadinya adalah 6y. Kemudian ini turunin terhadap y ini habis, turunin terhadap y ini habis, ini turunin terhadap y jadinya adalah 6y, ini turunin terhadap y jadinya adalah 6x ya. Nah, ini mesti sama dengan 0,0 kan? Berarti kita akan dapati 12x min 6x kuadrat tambah 6y mesti sama dengan 0. Atau ya ini semua kita bagi 2 jadinya apa? 2x min x kuadrat tambah
Y sama dengan 0. Nah, ini kita biarkan aja dulu ya, kan belum bisa kita apa-apain. Nah, selanjutnya baru 6Y ditambah 6X itu akan sama dengan 0. Sehingga ini kita akan dapati apa? Nah, ini pindah kanan, habis itu bagi 6, yaitu jadinya Y sama dengan minus X. Nah, ini tinggal kita substitusi ke sini. Jadinya apa? Kalau kita substitusikan yang jadi 2X min X kuadrat min X sama dengan 0 kan? Jadinya adalah X min, ya benar. X min X kuadrat itu sama dengan 0. Tarik keluar X-nya, jadi X kali 1 min X sama dengan 0, maka kita dapati si X-nya sama dengan 0, atau nanti si X-nya sama dengan 1. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika X-nya adalah 0, Y-nya adalah, nah tinggal masukin saja, kan Y-nya sama dengan min X kan? Nah, berarti ketika X-nya 0, Y-nya juga akan sama dengan 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya nanti adalah min 1. Nah, sehingga kita di sini punya 2 titik stasioner ya. Nah, sekarang dari 2 titik stasioner ini kita mau tentukan si masing-masing titik stasionernya itu jenisnya apa. Nah, jadi untuk menentukan jenisnya, kita mesti hitung si nilai D ini dulu ya. Nah, untuk menghitung nilai D, kita butuh turunan kedua. Nah, berarti si fxx-nya apa di sini? Nah, ini kita turun si fx-nya ini kita turunin terhadap x, jadinya adalah 12. Nah, 6x kuadrat diturunin jadi min 12x. Oke, fx-nya jadinya apa? Ini kita turunin terhadap y, jadinya ini habis. 6y diturunin nanti jadi 6. Nah, kemudian fyx-nya apa? Fyx-nya berarti ini saya turunin terhadap x, jadinya 6x turunin terhadap x, ya jadinya adalah 6. Fy-nya, nah ini saya turunin terhadap y, jadinya juga 6. Oke, nah berarti kan kita punya 2 titik stasioner. Pertama-tama kita uji dulu di titik 0,0-nya ya. Nah, berarti kita lihat D-nya sama dengan apa? Nilai determinan dari, nah masukin si X-nya 0 di sini. Jadinya adalah 12, 6, 6, 6. Nah, maka nanti ini jadinya adalah 72 kurangi nanti dengan 36 ya. Dapati nanti di sini hasilnya adalah 36. Oke. Nah, berarti kita dapati ya di kasus ini kan D-nya lebih besar daripada 0 kan? Nah, D-nya lebih besar 0 dan nanti si fxx-nya apa? Fxx-nya juga lebih besar daripada 0. Ya, nah sehingga nanti di sini kita bisa dapati bahwa kalau D lebih besar 0 dan fxx lebih besar 0, maka nanti si nilai F00 ini apa? Nah, kalau F00 berarti kan tinggal kita masukin ke mana? Tinggal kita masukin ke persamaannya saja ya. Dimasukin 0, 0, 0, 0. Nah, jadinya itu adalah 0 ya. Nah, maka titik ini kita bisa sebut dia merupakan titik minimum lokal. Oke, ya. Nah, itu di titik 0,0 ya. Nah, oke. Sedangkan nanti di satu lagi itu adalah di titik 1, min 1 kan? Nah, 1, min 1 sama kita hitung saja nilai D-nya. Jadinya apa? Nih, masukin X-nya itu adalah 1 ya. Berarti ini 12 kurang 12 kan 0 ya. Ini 0, ini 6, ini 6, ini 6 ya. Nah, sehingga nanti di sini itu akan menjadi 0 kali 6 itu 0, kurangi 6 kali 6 itu adalah minus 36. Nah, sehingga di sini kita dapati bahwa D kecil daripada 0 ya. Nah, kalau D lebih kecil 0 berarti titiknya ini nanti kita sebut apa? Titik pelana ya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu titiknya ya kita masukin dulu F1, min 1-nya. Untuk dapati apa? Nah, ini kan sebetulnya nanti adalah nilai dari si Z-nya itu kan. Nah, jadi masukin X-nya 1, Y-nya min 1. Jadinya apa?
6 kurang 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 kurang 6 itu jadinya adalah 1 ya. Nah, sehingga bisa kita dapati kesimpulan titik 1, min 1, 1 ini kita sebut dia sebagai apa? Titik pelana. Nah, itu ya. Oke. Nah, berarti ini kita sudah menentukan ya si titik titik stasionernya beserta nanti dengan si jenisnya ya. Nah, jenisnya itu ya yaitu yang ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang ketiga itu kan titik singular kan. Nah, di sini karena fungsi kita ini semua adalah apa? Fungsi kita ini semua adalah ini kan polinom ya. Nah, kok polinom selalu dapat diturunkan dimanapun sehingga di kasus kita ini itu tidak ada apa? Tidak ada titik stasionernya ya. Nah, oke. Jadi di sini bisa kita sebutkan fungsi polinom selalu dapat diturunkan dimanapun sehingga tidak ada titik singularnya ya. Nah itu. Oke, jadi titik singular ini sebetulnya ya agak jarang sih ya sebetulnya ya. Ada di ya agak jarang sih muncul di persoalan ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sampai sini ada mau ditanyain dulu gak ini? Aman, Kak. Aman ya. Nah, jadi biasanya ya kalau misalkan dia tidak ada batasan apapun, kita bisa mencari nanti si nilai maksimal ataupun minimalnya itu dengan menggunakan yang metode ini ya, metode titik kritisnya ini. Nah, kalau nanti misalkan dia ada suatu batasan, maka kita mesti gunakan apa? Metode pengali Lagrange. Nah, artinya di sini akan ada suatu batasan yang membatasi nilai X dan Y tersebut. Nah, di sini kalau metode pengali Lagrange tinggal kita bikin apa? Nabla F itu akan sama dengan nabla kali nabla G kan? Lambda kali nabla G. Dan juga nanti ini persamaan dari si fungsi kendalanya. Nah, otomatis di sini kita dapati fungsi kendalanya apa? Nah, fungsi kendalanya dia mesti sama dengan 0. Jadinya adalah X kuadrat tambah 5Y kuadrat kurang 5. Ini mesti sama dengan, ya itu ya si fungsi kendalanya. Nah, jadi kalau kita mau mencari nilai maksimal minimalnya, kita gunakan metode pengali Lagrange, yaitu nabla F di sini akan sama dengan lambda kali nabla G kan? Maka kita dapati apa? Nabla F-nya ini adalah min 8X, min 2Y sama dengan nabla kali, lambda kali nabla G-nya itu adalah 2X, 10Y. Nah, sehingga di sini kita dapati dua persamaan kan? Min 8X sama dengan lambda kali 2X. Nanti yang satunya lagi adalah min 2Y sama dengan lambda kali 10Y. Nah, ini meskipun kiri kanan ada X, ada sama-sama ada Y, nggak boleh kita coret ya. Karena kan ada kemungkinan apa? Si X ataupun Y-nya itu bernilai 0. Nah, oleh karena itu untuk kasus ini ya, jadi nanti gimana ya? Nah, oh ya, nanti kita punya satu persamaan lagi itu adalah si syarat batasnya ini. Oke, nah sehingga ini nanti bisa kita tuliskan jadi apa? Nah, ini kalau 2 sama 8 ya coret aja ya. Nah, ini kalau saya pindah ke ruas kanan kan jadinya adalah X dikalikan nanti dengan lambda tambah 4 sama dengan 0. Berarti dari sini kan kita punya dua solusi kan. Yang pertama adalah untuk X0 dan yang kedua adalah lambda sama dengan min 4 ya. Nah, yang pertama dulu, untuk di X sama dengan 0.
Nah, udah dapati X sama dengan 0, tinggal masukin ke sini. Jadinya adalah apa? 5 Y kuadrat min 5 sama dengan 0 ya. Atau Y kuadrat ini sama dengan 1 ya. Berarti Y-nya di sini bisa plus min 1 kan? Nah, maka kita akan punya 2 titik di sini. Yaitu ada di F 0,1 sama nanti F 0, min 1. Nah, ini kalau kita hitung dapati apa? Masukin X-nya 0, Y-nya 1, jadi 1 kurang 1 itu 0, 0 kurang min 1 itu adalah 0. Kemudian, tadi kemungkinan satu lagi adalah di lambda sama dengan minus 4 ya. Nah, kalau lambdanya minus 4, tinggal kita masukin ke sini. Dapati apa? Yang coret ini coret 5 ya. Nah, nanti ini minus Y sama dengan minus 4 kali 5 minus 20 Y. Nah, ini saya pindah ke ruas kiri jadinya 19Y sama dengan 0 ataupun nanti Y-nya sama dengan 0. Nah, tinggal masukin ke syarat batasnya ini, yaitu X-nya, masukin Y-nya 0, nanti jadinya adalah X kuadrat min 5 sama dengan 0. Atau X kuadratnya sama dengan 5, dan X-nya ini adalah plus min akar 5. Nah, sehingga di sini kita juga dapati 2 titik, yaitu F akar 5,0 dan juga F minus akar 5,0. Maka kita dapati apa? Nah, masukin aja ke sini ya. Nah, masukin akar 5 kuadrat kan jadi 5 ya. 5 kali 4, 20. 1 min 20 itu min 19. Nanti ini juga sama, min 19. Nah, kita udah dapati semua titiknya, maka titik yang paling besar itu kita sebut nilai maksimumnya, dan yang paling kecil itu adalah titik minimumnya ya. Nah, berarti di sini nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya ini ya. Dan nanti ini adalah nilai minimumnya ya. Nah, jadi kita bisa dapati bahwa nilai maksimum dari fungsi ini dengan kendala ini itu adalah 0 dan nilai minimumnya adalah min 19. Oke, ya. Nah, sampai sini ada mau ditanyain dulu? Nah, kalau nggak ada, ya mungkin hari ini kita bahas cukup sampai di sini dulu ya. Nah, ini sudah beres semua materi di bab 12 ya, ataupun bab yang fungsi dua perubah ini. Oke. Nah, nanti catatan ini akan saya share di grup. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang selanjutnya ya. Thank you, Kak. Oke, sama-sama.